Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintina Dewi Masita dengan NIM 231080204141. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Definisi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan penawaran dan menjual sesuatu yang bernilai satu sama lain untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan untuk tujuan individu dan juga organisasi. Kemudian, nilai pemasaran. Konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik pada perbandingan produk dan juga manfaat produk dengan biaya. Bila menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka, manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional ini akan dihubungkan dengan pembeli yang puas dan juga memahami bahwa manfaat ini berasal dari pembelian yang melalui pembiayaannya. Kemudian ada rencana pemasaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pemasaran, yaitu karena adanya komponen-komponen yang penting yang wajib masuk di dalamnya dalam pemasaran sana. Fokus utamanya tidak hanya pada diri sendiri, namun juga harus mencakup data lawan perusahaan, produk yang diinginkan konsumen, dan juga mengenai kelebihan serta kelemahan pesaing yang bisa dimanfaatkan. Manajer pemasaran tergantung pada empat komponen dasar dalam pemasaran atau strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Pemasaran dimulai dengan produk-produk sampai dengan barang, jasa, ataupun gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu ada penetapan harga. Adalah strategi menyeleksi harga yang paling tepat untuk menjual produk. Dan yang ketiga ada distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan distribusi yang berhubungan dengan membawa produk dari produsen ke konsumen. Yang keempat yaitu promosi. Promosi ini adalah teknik mengkomunikasikan informasi tentang produk dan juga mencakup periklanan. Dalam promosi itu ada dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada iklan. Iklan merupakan bentuk komunikasi non-pribadi yang digunakan untuk membujuk atau memberi informasi calon pembeli mengenai produk yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua ada penjualan langsung. Banyak produk yang lebih baik dipromosikan melalui penjualan langsung kepada pembelinya, yaitu dengan penjualan orang ke orang. Penjualan langsung dilakukan untuk barang industri. Ketika suatu perusahaan membeli dari perusahaan lain, agen pembeli dan orang lain yang membutuhkan dengan bantuan teknis dan informasi secara detail biasanya kepada perwakilan dari perusahaan. Yang ketiga ada promosi penjualan. Biasanya barang yang relatif murah seringkali dipaksa melalui promosi penjualan yang biasanya berupa bujukan. Dan yang keempat itu ada hubungan masyarakat. Semua bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membentuk citra yang baik dalam sebuah perusahaan termasuk ke dalam hubungan masyarakat. Usaha yang dilakukan bertujuan untuk membangun sikap positif terhadap perusahaan dan juga konsumsi sosial. Faktor-faktor yang menentukan perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli barang tersebut. Yang pertama yaitu ada faktor psikologi. Ada 4 faktor psikologi utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, adalah persepsi, motivasi, pembelajaran, dan juga keyakinan dan sikap. Yang kedua ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan juga harga diri. Yang ketiga ada faktor budaya. Perilaku konsumen sangat terpengaruh oleh faktor budaya. Misalnya pada
budaya pembeli. Pada dasarnya, budaya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan sesuatu untuk membeli barang. Subkultur yaitu setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda, misalnya kayak agama, kebangsaan, wilayah geografis, ras, dan juga lain-lain. Kelompok pemasaran ini juga dapat menggunakan kelompok-kelompok ini. Yang keempat ada faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contohnya yaitu pada faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran, dan juga status. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Umahatus Solihah akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang pengorganisasian bisnis. Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Sumber daya baik dengan metode material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Selanjutnya yaitu adalah bagan organisasi. Bagan organisasi adalah diagram yang menggambarkan struktur orang dan menunjukkan posisi karyawan dalam operasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah penentuan struktur organisasi, yaitu terdiri dari misi organisasi, strategi organisasi, ukuran organisasi, lingkungan eksternal, dan yang terakhir adalah lingkungan eksternal. Selanjutnya unsur pembentukan struktur organisasi. Spesialisasi yaitu proses mengidentifikasi pekerjaan spesifik yang perlu dilakukan dan menunjukkan orang yang akan melakukannya. Yaitu yang kedua adalah departementalisasi, yaitu menentukan bagaimana mengelompokkan orang yang melakukan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga adalah membangun hierarki pengambilan keputusan, yaitu memutuskan siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan siapa yang akan memiliki wewenang atas orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang Selanjutnya adalah departementalisasi, terdiri dari beberapa. Pertama, departementalisasi fungsional, departementalisasi produk, departementalisasi konsumen, departementalisasi proses, dan yang terakhir ada departementalisasi geografis. Selanjutnya adalah hierarki pengambilan keputusan, yaitu mendistribusikan wewenang, yaitu sentralisasi dan desentralisasi struktur organisasi yang terdiri dari tinggi atau daftar, rentan kendali, yaitu kayak jumlah orang yang disurvei oleh seorang manajer. Selanjutnya adalah delegasi atau proses di mana seorang manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahannya. Selanjutnya kita akan membahas struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi datar, yang dimana bersifat umum dalam organisasi terdesentralisasi. Lebih sedikit lapisan manajemen, komunikasi yang cepat, rentang kendali yang luas. Selanjutnya adalah struktur organisasi tinggi, yang dimana yaitu umum dalam organisasi terpusat, manajemen berlapis, komunikasi lebih lambat. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses delegasi, yaitu menetapkan tanggung jawab, bertugas untuk melakukan tugas yang diberikan, itu memberikan wewenang kekuasaan untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Terus menciptakan akuntabilitas, karyawan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan baik. Selanjutnya itu adalah bentuk dasar struktur organisasi, yaitu pertama struktur fungsional, yaitu jenis struktur organisasi ini yang paling umum digunakan oleh semua organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Selanjutnya adalah struktur divisional, jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa atau servis atau layanan, pasar, dan letak geografisnya. Yang selanjutnya adalah struktur matris, yaitu sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Dan untuk yang terakhir adalah struktur internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi informal.
Organisasi informal yaitu interaksi sosial sehari-hari di antara karyawan yang melampaui pekerjaan formal dan keterkaitan pekerjaan. Organisasi informal memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu memperkuat organisasi formal itu sendiri. Sedangkan dampak negatifnya itu dapat memperkuat politik kantor yang menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan perusahaan. Terus itu dapat juga menyebarkan informasi yang menyimpang atau tidak akurat atau yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.